Kerajaan Babel pada saat itu begitu besar dan kuat. Di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar, kerajaan Babel berhasil mengalahkan bangsa-bangsa di sekitarnya, termasuk bangsa Israel. Bangsa Israel berhasil dikalahkan dan Raja Nebukadnezar memerintahkan bangsa Israel yang kuat, yang berasal dari keturunan kerajaan, yang berasal dari bangsawan, yang memiliki hikmat yang begitu besar, dibawa ke dalam pemerintahan Babel. Di sana mereka dididik dan diminta untuk melayani Raja Nebukadnezar. Dan tercatat dalam Alkitab, ada 4 orang muda yang dipilih untuk melayani Nebukadnezar. Pemuda Israel yang takut akan Tuhan dan selalu taat akan perintah Tuhan, yakni Daniel, diberikan hikmat yang begitu besar oleh Tuhan, sehingga ia dipilih oleh Raja Nebukadnezar untuk memimpin orang-orang berhikmat. Suatu hari ketika Raja Nebukadnezar sedang tidur, ia bermimpi. Ia begitu ketakutan dan ia tidak bisa melanjutkan tidurnya kembali. Ketika pagi hari, ia meminta semua orang pintar, semua orang yang berhikmat, dan semua ahli-ahli nujum untuk menghadap beliau. Ia meminta kepada orang-orang tersebut untuk memberikan arti atas mimpi yang ia alami. Akan tetapi, tidak satu orang pun dari ahli-ahli tersebut yang bisa menjelaskan arti mimpi dari Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar begitu marah. Ketika ia sedang marah, datanglah Daniel. Pada saat itu, Daniel telah diganti namanya menjadi Beltsazar oleh Raja Nebukadnezar. Ketika melihat Daniel, Raja Nebukadnezar begitu gembira. Hai Beltsazar, kepala orang-orang berilmu, aku tahu engkau penuh dengan roh-roh yang kudus dan tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu, artikanlah mimpi yang aku alami tadi malam. Dalam mimpiku, aku melihat ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar, bertambah kuat, dan pohon tersebut menjulang sampai ke langit. Daun-daunnya begitu indah, buah yang begitu berlimpah, dan begitu banyak binatang-binatang yang hidup dari pohonnya. Burung-burung di udara dan segala makhluk bersarang dan mendapat makanan dari pohon tersebut. Akan tetapi, pada mimpi tersebut, aku melihat seorang penjaga yang kudus turun dari langit. Dan penjaga tersebut berkata dengan nyaring, "Tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya. Gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Binatang-binatang biarlah lari dan burung-burung pergi dari dahan-dahannya. Dan yang tersisa pada pohon tersebut hanya tunggul yang dirantai dengan besi tembaga. Biarlah tunggul tersebut dibasahi oleh embun dari langit dan bersama-sama dengan binatang-binatang rumput di bumi. Biarlah hati manusia berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Hai Beltsazar, begitulah mimpi yang aku alami tadi malam. Beritahukanlah kepadaku artinya, sebab semua orang di kerajaan ini tidak tahu apa arti mimpi tersebut. Tetapi pastilah engkau Beltsazar, engkau bisa mengartikannya, karena engkau memiliki roh yang hidup. Daniel atau Beltsazar begitu gelisah.
Ia begitu cemas. Hai Belsazar, janganlah engkau cemas. Janganlah engkau gelisah. Katakanlah arti mimpi tersebut. Pohon yang tuanku lihat itu, yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit, yang daun-daunnya indah dan buahnya melimpah-limpah, yang menjadi sumber makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang, yang di dahan-dahannya bersarang burung-burung. Pohon itu adalah tuanku. Tuanku terus bertambah besar dan kuat, yang besarnya bertambah sampai ke langit, dan kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Tetapi, berdasarkan keputusan yang maha tinggi, telah memutuskan bagi tuanku raja, bahwa tuanku akan dihalau dari manusia, dan tuanku raja akan tinggal bersama binatang-binatang di padang. Kepada tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Demikianlah akan berlaku atas tuanku sampai 7 masa, hingga tuanku bisa mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mempunyai kuasa untuk memberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Waktu terus berlalu. Raja Nebukadnezar hampir melupakan apa yang ia mimpikan 1 tahun yang lalu. Ia terus memerintah dengan kebesarannya. Ia semakin berkuasa, ia semakin hebat karena menguasai lebih banyak lagi bangsa-bangsa yang lain. Kebesarannya terdengar sampai ke seluruh dunia. Kekuatannya ditakuti oleh seluruh bangsa-bangsa. Lihatlah Babel yang megah. Lihatlah betapa besar. Tidak ada bangsa yang tidak tunduk kepadaku. Semua ada di tanganku. Akulah yang paling berkuasa dan tidak ada yang dapat mengalahkan. Di tengah kesombongannya, tiba-tiba terdengarlah suara dari langit. Kepadamu telah dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu. Akan ada di antara binatang-binatang di padang, kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, sampai engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terjadilah Raja Nebukadnezar tiba-tiba berubah. Tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Berhari-hari dilewati. Semua orang begitu terheran-heran dengan apa yang dialami oleh Raja Nebukadnezar. Ia seperti orang gila. Ia seperti binatang. Tidak ada lagi kemegahan. Hari berganti hari, sampai pada saat Raja Nebukadnezar melihat ke langit, dan ia mulai mengakui kebesaran Tuhan yang Maha Tinggi. Akal budinya kembali lagi kepadanya.
dan ia mulai berubah kembali menjadi manusia. Raja Nebukadnezar langsung memuji Yang Maha Tinggi, membesarkan dan memuliakan Tuhan yang Maha Hidup, bahwa Tuhan Allah yang hidup, yang sanggup menaikkan, mengangkat, atau merendahkan orang yang dikehendakinya. Setelah dihukum oleh Tuhan, Raja Nebukadnezar mengakui kebesaran Tuhan. Kiranya kita semua sebagai anak Tuhan bisa mengakui kebesaran Tuhan tanpa harus mengalami hukuman Tuhan.